hamba-hamba. Sebentar kami akan berdiskusi, mendengarkan sebagian dari materi effective communication. Biarlah kami kiranya Tuhan mampukan kami semua, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang memahami bagaimana etika di dalam berkomunikasi di antara sesama kami maupun pada saat kami berinteraksi di dalam kerjaan, di dalam usaha, dan begitu juga di dalam kami melayani. Berkati kami semua Bapa yang boleh hadir bersama-sama di malam hari ini. Berikan kami roh hikmat, roh pengertian, roh hamba-Mu Daniel, sehingga kami mampu untuk menerima dan mengimplementasikan bagaimana berkomunikasi efektif di dalam kehidupan kami. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa, hanya dalam nama Yesus Putra-Mu dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak dan Ibu. Malam hari ini kita akan mendiskusikan bagaimana komunikasi ke depan. Jadi komunikasi ke depan sangat dipengaruhi oleh saat ini tentunya adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi itulah yang mempengaruhi komunikasi ke depan. Dan pada saat ini kita melihat bagaimana terjadi disrupsi ya. Ada disrupsi yang sangat besar di market, baik itu di marketplace maupun di dalam kehidupan sebagai hamba-hamba Tuhan. Bagaimana berinteraksinya sekarang sangat berbeda. Jangankan dengan 10 tahun yang lalu, dengan 5 tahun yang lalu saja sudah sangat berbeda. Apa yang terjadi ke depan? Dengan semua perkembangan teknologi, baik itu di sisi perangkat kerasnya, perangkat lunaknya, ya hardware, software, dan brainware, sangat berkembang dengan lebih cepat pada saat ini. Selama bertahun-tahun, komunikasi telah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan komunikasi, dinamika sosial, teknologi. Karena itu adalah keniscayaan jika kita berharap bahwa segala sesuatunya masih seperti beberapa tahun yang lalu. Perubahan itulah yang sudah pasti. Dinamika itu sudah pasti. Berubah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Kita dahulu itu dominan ya, ada apa sih yang mempengaruhi kehidupan manusia? Ada politik, ada ekonomi, ada sosial, ada teknologi. Dan kita harus akui bahwa sekarang dominan dipengaruhi oleh teknologi. Ya, bukan mengabaikan faktor politik, ekonomi, sosial, ya budaya. Tapi yang kita lihat saat ini, kita didrive oleh teknologi. Yang dulu kita menganggap pada saat kita mulai bisa SMS-an, ya kita dengan itu pada saat itu tuh sudah sangat puas ya. Bisa SMS-an puas banget itu. Kemudian pada akhirnya kita bisa ya awalnya kan voice, kemudian chat ya, message gitu ya. Dan kemudian ada video. Itu kita makin hari dipaksa sekarang. Sepertinya kalau tidak video call gitu ya, itu kayaknya kurang ini ya, kurang menyenangkan hati, kurang memuaskan hati. Dan karena kita menggunakan video, tentu penggunaan biaya komunikasi juga semakin tinggi. Tapi kita merasa itu sesuatu yang biasa aja gitu. Karena apa? Kita sudah di-drive, didorong.
Mungkin kita awal-awalnya berpikir untuk biaya eh, internet gitu ya. Internet ya 100.000 atau 50.000 gitu. Tapi dengan kebutuhan yang berkembang, enggak hanya koneksinya lagi. Kita mulai berlangganan namanya aplikasi-aplikasi. Katakanlah mulai aplikasi CapCut, ya, berlangganan. Aplikasi Canva, berlangganan. Aplikasi yang membuat teks to video, banyak tuh, ada Kling gitu ya, ada Flickr gitu. Bahkan ada yang dominan awalnya gratis ya, dibuat gratis, sekarang berbayar. Dan kita menganggap itu juga harus kita eh, langganan juga gitu. Apa ya? Didorong oleh teknologi. Karena teknologi mengubah cara kita berkomunikasi sehingga kita mengeluarkan uang yang cukup besar untuk biaya memuaskan kita mengadopsi cara berkomunikasi. Ya, kalau dulunya dengan voice udah kita nggak perlu mengedit-edit. Sekarang kita mau kirim sesuatu, kita edit dulu videonya. Teknologi mengubah kita, benar-benar sudah mengubah kita sekarang. Komunikasi memang adalah aspek yang sangat fundamental dalam cara kita menjalani kehidupan. Karena komunikasi aspek yang fundamental, maka kita mau membiayai untuk berbelanja, untuk berlangganan, aplikasi, konektivitas yang memudahkan kita untuk berkomunikasi. Bagaimana kita akan berinteraksi ke masa depan? Udah pasti akan basis video. Nah, nanti ke depan dengan adanya chat GPT, OpenAI gitu. Ini juga akan merubah ya. Mungkin kita tidak langsung lagi menjawab seperti ya kalau sekarang Bapak dan Ibu misalnya di handphone ya kalau ada orang SMS apa chatting kita, WA kita udah otomatis balas ke saya. Ya, saya otomatis ya udah ada jawaban standar lah gitu. Mau apa dia bilang pokoknya itu langsung udah dikirim. Kemudian kita setting suara. Ada yang telepon kita, otomatis nanti akan dijawab seperti itu. Kantor-kantor dia mengalami penurunan jumlah dari karyawan. Karena apa? Semua diotomatisasi. Pertanyaannya adalah, apakah komunikasi itu pada akhirnya digantikan oleh mesin? Jadi semua kebutuhan kita untuk berkomunikasi, misalnya seperti saya kebutuhan untuk jawab WhatsApp misalnya. Untuk nomor saya yang satu, dua lagi, nomor saya itu otomatis terjawab sendiri. Hanya satu misalnya nomor saya yang dia yang saya balas. Kemudian ke depan kita akan berpikir, daripada saya nggak jawab nih WhatsApp-nya, atau daripada saya tidak jawab nih kalau ada call ke saya, udah kita otomatisasi semua. Aplikasi memudahkan kita untuk itu. Dampaknya adalah human touch menjadi semakin sedikit. Loh, buat apa kita belajar ilmu bagaimana berkomunikasi yang efektif? Bapak dan Ibu, walaupun itu diganti dengan mesin, diganti dengan aplikasi, yang membangun itu tentu harus memahami bahasa manusia. Jadi dia tetap ilmu berkomunikasi penting, Bapak dan Ibu. Bagaimana kita berkomunikasi yang efektif pada masa depan, walaupun itu sudah digantikan dengan sistem mesin, otomatisasi, tetap dibutuhkan. Satu hal yang pasti ke depan, human touch pasti semakin berkurang, Bapak dan Ibu.
kehadiran maya kita di dunia maya kita. Selama bertahun-tahun aliran komunikasi bergantung pada perangkat-perangkat ya, keras maupun perangkat lunak. Sehingga kita tidak pernah mempertimbangkan jarak lagi. Kita dengan mudah, dengan leluasa bisa melakukan komunikasi walaupun berada beribu-ribu kilometer dengan kita. Dan itulah akan tren ke depan. Kehadiran virtual yang akan memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan keluarga kita, sahabat kita, dan bahkan untuk kita kuliah atau apapun. Tren kehadiran virtual membantu kita dengan semua yang kemajuan yang teknologi ada sekarang. Masa depan teknologi seperti avatar, gambar holografik 3D, ini secara signifikan mengurangi biaya perkantoran tentunya. Kita tidak perlu lagi menyewa kantor-kantor yang besar yang harus di pusat kota. Bapak dan Ibu, saya saat ini sedang menerbitkan, berusaha untuk buku-buku saya ada ISBN-nya ya, International Standard, N-nya itu number lah ya. Jadi untuk dipubliskannya ada nomor ISBN-nya. Kantornya saya lihat Pak, ada yang jauh banget gitu ya, di kampung banget. Yang penting dia ada koneksi Pak. Dia sekarang bisa menjadi publisher, bisa penerbit, tanpa harus punya kantor, tanpa harus menyewa gedung-gedung di kota-kota metropolitan. Dampak dari kemajuan teknologi. Pada saat kita berdiskusi, mau ngecek kita kira-kira percaya enggak ini? Namanya belum terkenal gitu ya. Kita lihat begitu kita bisa terkoneksi, maka itu sesuatu yang valid itu. Artinya dia menjadi publisher. Karena kita bisa berhubungan secara on time. Akhirnya Bapak dan Ibu, fungsi kantor, fungsi kehadiran secara tangible sekarang menjadi semakin berkurang. Perkembangan chatbot. Di masa depan akan ada metode yang mengotomatiskan respons. Tadi saya udah coba di beberapa nomor saya dan juga di beberapa aplikasi yang saya gunakan, itu otomatis respon. Nanti kita juga membuat coba kata kunci Bapak dan Ibu. Jadi kita coba Bapak buat beberapa gitu ya. Apabila ada kata kunci misalnya apa kabar ya, kabar itu kita buat menjadi kata kunci. Maka jawabannya adalah seperti ini. Kalau kabar berarti kan ini cenderung keluarga atau sahabat. Maka jawabannya seperti ini. Apabila misalnya ada pertanyaan bagaimana perkembangan dari diskusi, atau kita buatlah jadi kata kunci diskusi. Oh, berarti ini berkaitan dengan pekerjaan atau bisnis misalnya. Maka jawabannya adalah ini. Maka kita sendiri pun Bapak dan Ibu semakin lebih mengcustom. Kita buat customisasi atas jawaban-jawaban kita yang kita otomatiskan. Jadi dia semakin tidak kelihatan bahwa itu dijawab secara otomatis. Chatbot yang ada sekarang, saya pengguna chatbot, Bapak dan Ibu. Terkadang memang masih salah gitu ya, banyak hal-hal yang tidak pas. Tetapi makin ke sekarang ini, dia semakin lebih presisi jawabannya apabila ya, apalagi yang berbayar. Jadi perkembangan chatbot akhirnya komunikasi instan ya itu akan semakin lebih mudah disiapkan. Apakah itu menanti untuk
persiapan presentasi, untuk persiapan menganalisa data, bahkan untuk survei sekarang sudah mulai. Biarpun kita harus membuat satu desain, ya namanya prompt ya, prompt yang sangat teliti. Tapi artinya pekerjaan kita sekarang, Bapak dan Ibu yang guru, pendeta, baik itu yang karyawan, karyawati, itu sudah dimudahkan. Kalau saya sudah dimudahkan sekarang 50%, Bapak dan Ibu. Saya dimudahkan 50% dengan penggunaan chatbot, ya, dengan penggunaan OpenAI. Ya, saya menggunakan semuanya. Saya termasuk orang yang suka mengadopsi teknologi. Ya, saya suka mengadopsi perkembangan. Apakah itu perkembangan di dalam hal apapun itu. Bapak dan Ibu, di dalam kita berkomunikasi, ini satu hal adalah jangan enggan untuk berubah. Jangan enggan untuk menerima perkembangan. Perkembangan apapun itu, ya tentu kalau sekarang kan perkembangan pasti yang lebih positif, Bapak dan Ibu. Jangan kita buru-buru menyatakan bahwa itu tidak sesuai, gitu ya. Coba kita adopsi dulu. Jadi ada di dalam mengadopsi kemajuan itu ada namanya earliest adapter, ya. Dia orang yang cepat mengadopsi setiap perkembangan. Ada juga yang latest adapter. Jadi dia terakhir gitu ya, sesudah orang berpindah ke generasi selanjutnya, ya dia baru mengadopsi. Jangan Bapak dan Ibu, sayang. Karena kalau kita mengadopsi di awal-awal, contoh ChatGPT, dulu itu sangat mudah kita pakai tanpa kita harus subscribe, tanpa kita harus bayar. CapCut, dulu kita nggak harus bayar, kita bisa gunakan itu untuk memudahkan kita di dalam mendesain presentasi kita, di dalam mendesain video-video kita gitu. Tapi sekarang CapCut hampir dibatasi, cuma sedikit yang tidak berbayar dan bayarnya mahal. Canva juga di awalnya seperti itu, tapi sekarang kita harus sedikit-sedikit harus pro, sedikit-sedikit harus. Dan berbahagialah orang yang mengadopsi itu di awal. Karena dia menjadi yang tes sampling gitu, akhirnya dia bisa memanfaatkan, menggunakannya pada saat orang lain belum memanfaatkan. Perkembangan-perkembangan teknologi sudah pasti itu akan mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Di awal kita puas dengan suara, kemudian berkembang ada juga SMS-an, kemudian ada WA-an, kemudian sekarang harus dengan video, dan biaya pasti akan naik semuanya. Sekarang kita biaya koneksi, ya, konektivitas. Itu kita berlangganan, ada yang 350, ada 700, ada sejutaan. Itu sudah sangat puas kita memanfaatkan. Tapi sekarang, untuk satu aplikasi aja, membayar hampir 1 juta, itu hanya untuk satu aplikasi 1 bulan, dan dibatasi lagi. Hanya untuk berapa kredit, gitu ya. Karena itulah Bapak dan Ibu, ada saat ini yang menjadi seolah-olah jurang, ya, seolah-olah pemisah lah, ya, jurang pemisah antara generasi, ya, generasi yang pasti generasi Gen Z, itu semua mereka adalah yang tumbuh, yang lahir pada saat teknologi sudah berkembang. Jadi mereka tanpa memanfaatkan teknologi, apakah itu hardware, software, dan brainware, tanpa pemanfaatan dari itu semua, mereka sudah menganggap dirinya tidak lengkap. Tetapi generasi-generasi, katakanlah di generasi X gitu ya, baby boomers, baby busters gitu ya, itu mau mengadopsi teknologi yang ada sekarang, dia membatasi dirinya, yang ini nggak perlu. Gitu.
menganggap bahwa dirinya tidak mampu lagi mengadopsi. Nah, inilah akhirnya menjadi pembatas ya, seolah-olah jurang pemisah. Saya merasakan ini sangat sering, Bapak Dani. Misalnya saya sangat paperless. Dalam usia saya seperti saat ini, banyak yang masih sangat papers more ya, selalu print ya, hard copy gitu. Ya, saya misalnya nih ada acara gitu ya, katakanlah kayak kita ke Cirebon gitu ya. Saya berpikir bahwa eh, misalnya nih sertifikat tuh ya, sertifikat itu kan harusnya nggak usah gitu ya, nggak usah pakai, harus dicetak gitu ya. Kemudian materi apa lagu-lagu nggak usah dicetak gitu. Tapi pada saat itu akhirnya dicetak ya, artinya apa? Butuh effort banget lah Pak Raffles pada saat itu. Harus nungguin gitu. Sementara kalau nggak dicetak, kita kirim itu jadi soft copy. Udah keren banget itu dibuat jadi wallpapernya handphone, ya kan? Dan semua punya handphone. Bisa dikirim gitu. Pada saat itu sudah dicetak gitu. Difoto lagi. Wah ada noda-noda lah ya. Nggak sejernih pada saat dia kalau itu kita kirimkan lewat soft gitu ya, soft copy, soft filenya gitu. Nah, kemudian ada lagi yang menganggap tidak sah. Tidak sah kalau tidak tanda tangan basah gitu. Nah, ini nih sekarang. Sebenarnya kita harus mulai nih mereview bagaimana kita akhirnya ke depan ya, biar nggak terjadi lag. Saya tadi sebelum mulai ya bincang-bincang dengan Pak Raffles sama Pak Lukas gitu ya. Gimana ya kemarin saya diskusi lah ya dengan beberapa orang yang mereka adalah generasi Z gitu ya, Gen Z. Mereka menganggap kita itu feodal, gitu, VOC. Mereka menganggap kita memberikan justru kita yang menanam luka batin karena kita sebagai orang tua mentransfer cara orang tua mendidik kita dulu itu masih kita buat kita transfer ke anak-anak kita yang anak-anak kita sudah bisa comparing. Jadi bisa mereka membandingkan kita dengan semua yang ada di media-media yang saat ini. Pada saat kita dibimbing orang tua kita, pada saat itu belum ada comparing kita lakukan. Jadi orang tua kita ngomong, maka Allah yang terbaik. Dan kita tidak ada komplain atau blame gitu ya tentang hal itu. Tapi sekarang, pada saat anak saya, ada yang Gen Z, anak saya, pada saat saya melakukan hal itu, dia selalu feedback ke saya. Bukannya seperti ini. Bukannya seperti ini. Saya akhirnya, oh iya. Kenapa? Didikan cara mendidik orang tua yang saat itu belum memiliki ilmu parenting ya. Orang tua kita kan belum memiliki ilmu seperti itu. Dan mereka tidak ada belajar karena pada saat itu ilmu-ilmu tentang parenting itu belum ada sangat terbuka di media-media sosial. Sehingga mereka menggunakan itu. Artinya apa? Ilmu yang sudah usang itu, cara yang sudah usang itu, kita gunakan pada saat media-media sudah menyajikan cara-cara yang terbaik sebagai orang tua. Tetapi ada sebagian dari kita orang tua tetap masih fokus ke situ. Jadi kemudian kita bilanglah anak-anak kita nih, karena pola komunikasi kita yang tidak bisa diterima oleh mereka. Kita bilang, oh, dasar anak-anak sekarang kurang sopan santun, kurang ini, terus lebay, oh generasi stroberi, macam-macam. Kita bilang ke anak kita. Anak kita bilang kita, dasar
Orang tua VOC, feodal, yang hanya maunya sendiri, tidak tahu perkembangan, kuno, kolot, macam-macam. Bapak dan Ibu, intinya dari semua ini adalah perlunya kita membangun satu komunikasi yang didasari dengan fondasi yang sama. Apa fondasinya pada masa kini? Fondasinya tentu yang ada pada masa kini. Bukan pada fondasi yang kita terima pada masa dulu, pada masa yang lalu. Artinya sebenarnya kalau ada generasi stroberi, siapa yang paling bersalah menghasilkan generasi stroberi? Kita sebenarnya. Kalau anak-anak kita tidak mau lagi berbicara, tidak mau lagi berdiskusi, tidak mau lagi mendengarkan, siapa sebenarnya yang salah? Kita sebagai orang tua yang selalu menganggap bahwa cara kita berkomunikasi, cara kita mendidik anak-anak, itulah yang terbaik. Ini tentu menjadi masukan, ya, otokritik juga buat saya. Harus mengubah, ya, harus mendengar, dan harus mau mengubah diri saya. Kalau anak-anak yang hidup di saat ini, intinya semua adalah apakah itu relevan? Relevan untuk saat ini. Jangan kita pikir relevannya yang 5 tahun yang sudah berlalu. Pembelajaran, apakah kalau ada misalnya otomatis, ya, answering mesin gitu, ya. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu, terima kasih sudah menghubungi kami. Berhubung waktu sudah di luar jam kerja, maka kami akan menghubungi Bapak dan Ibu besok di jam 8 pagi. Misalnya nih, terus itu, wah ini nggak pas nih, masa dihubungi, dijawabnya pakai mesin. Ya memang harus kayak gitu ya. Kalau dulu di luar jam kerja malah nggak ada yang jawab, ya kan? Atau misalnya kalau dulu kita WA tengah malam, nggak ada yang jawab, karena orang pada tidur. Tapi sekarang lewat penggunaan, ya, otomatis menjawab gitu ya, di handphone kita, ya, di aplikasi kita, maka itu terjawab. Artinya, setiap perkembangan zaman sebenarnya memberikan dampak yang lebih baik. Tapi banyak dari kita yang hidup dari masa lalu, tentu kita ini hidup banyak dipengaruhi masa lalu kita, yang menganggap bahwa kemajuan yang sekarang tidak pas. Inilah Bapak dan Ibu jadi otokritik buat kita semua. Kita boleh berbeda dalam hal ini. Tapi satu hal adalah, kritik buat kita sebagai VOC, sebagai feodal, sebagai kuno, sebagai macam-macam. Kita harus jawab buat generasi sekarang yang akan melahirkan generasi selanjutnya dengan hati yang terbuka. Itulah dasar kita bisa membangun komunikasi yang lebih baik. Sudah saatnya kita memandang dan berinteraksi dengan dunia dengan cara yang baru. Cara yang baru. Teknologi sudah pasti akan berkembang, sudah sangat pasti. Penggantian hal-hal yang rutinitas dengan hal-hal yang berbasis mesin itu pasti akan terjadi. Semakin banyak. Apakah itu di dalam pelatihan, apakah itu di dalam pendidikan, apakah itu di bidang logistik, apakah itu di bidang industri pariwisata. Bapak mungkin melihat ada yang robot yang sudah seperti manusia berjalan gitu ya, dan dia kemudian menyapa para wisatawan. Ya. Ada robot yang kemudian membukakan pintu, kemudian mempersilahkan kita untuk customer service. Ada robot yang kemudian kalau Bapak dan Ibu mungkin sudah pakai yang untuk apabila agak luas rumah, maka dia yang uh, ngepel, dia yang membersihkan mulai dari nyapu, kemudian ngepel, dan bisa kita buat caranya
supaya dia kalau ada tangga bagaimana dia. Semuanya bisa dengan harga ya 5 jutaan sekarang. Artinya apa Bapak dan Ibu? Semakin banyak pekerjaan-pekerjaan yang diambil alih oleh robot karena perkembangan teknologi dan juga komunikasi-komunikasi kita sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Emulasi otak adalah proses teoritis yang melibatkan pemodelan keseluruhan otak manusia di dalam komputer untuk menciptakan emulasi kondisi mental dan mengkonversinya ke dalam format digital. Inilah yang terjadi sekarang. ChatGPT itu juga membutuhkan ya, yang mentraining ChatGPT. Khusus untuk Indonesia masih banyak tuh yang butuh. Jadi ada yang memudahkan pekerjaan secara mesin, ya. Ada yang juga kita membuat text to image, text to video, tapi di balik itu semua ada emulasi otak. Ada juga orang-orang yang bekerja di belakangnya. Tetapi tentunya itu kan direkap lah ya, digabung di dalam satu server besar, sehingga itu bisa digunakan berulang. Disinilah kita sebagai generasi yang hidup di masa kini, mau tidak mau kita harus tetap membenahi diri kita, meningkatkan kemampuan kita, supaya kita tidak seolah-olah menjadi alien, ya, menjadi alien di kehidupan yang ada sekarang. Kita seperti makhluk asing yang ada di dunia ini, yang tidak melihat, yang tidak mampu berkomunikasi dengan kondisi yang saat ini. Maka gunakanlah, belajar untuk teknologi Bapak Dani. Belajar menggunakan semua media-media yang ada, aplikasi-aplikasi, di googling, dipakai. Butuh waktu memang Bapak dan Ibu. Saya juga terkadang ya, mempelajari sesuatu aplikasi, bisa itu berhari-hari, belum dapat. Ya. Nah, pada saat kita sudah mampu menggunakan aplikasi-aplikasi itu, baru terasa ada kebahagiaan tersendiri. Di masa depan akan ada metode untuk mentransfer kenangan, pemikiran, pengetahuan, dan mengubahnya menjadi bentuk-bentuk digital. Apa yang ada di pikiran Bapak dan Ibu? Dengan sangat mudah sekarang. Kita transfer voice to text. Ya. Voice to text, kemudian teks itu to video lagi gitu ya. Kita bisa lakukan. Apa yang ingin kita sampaikan, misalnya khotbah-khotbah, itu pengajaran-pengajaran, kita ngomong seperti ini, diubah menjadi teks. Kita nggak mau nih baju kita warna seperti ini, misalnya diubah lagi dia menjadi video, muncullah kita dengan tampilan yang baru, bahkan dengan suara yang baru, yang lebih ngebas misalnya. Teknologi berkontribusi pada pelestarian pengetahuan, Bapak Dani. Semua yang kita tuliskan, kemudian dibuat di dalam storage, di dalam server, menjadi suara misalnya, menjadi video, disimpan, maka ini akan awet, Bapak Dani. Kalau itu ada di dalam pikiran kita sendiri, nah itu pada saat kita menghadap Sang Pencipta, maka tidak ada lagi yang bisa memanfaatkan. Di masa depan, semakin banyak knowledge yang tersimpan secara terintegrasi. Dan disinilah kita bisa mengetahui pemikiran-pemikiran para ahli-ahli. Ya, para misalnya ilmuwan-ilmuwan terkenal, politikus-politikus terkenal, bisa kita dalami akhirnya dengan perkembangan teknologi. Kita bisa melakukan telepati secara digital. Transmisi informasi pengetahuan melalui pembelajaran mesin. Kemajuan teknologi yang pesat, kita bisa secara terbuka melakukan telepati secara digital.
termasuk seperti cara-cara ini. Dan pasti ke depannya akan semakin bagus tuh ya. Video-video kita ya sekarang juga ya udah bisa HD gitu ya. Di Zoom ya, di awal-awal kan sangat terbatas. Sekarang ini bisa auto translate ya. Sayang kita belum ya. Misalnya kalau ini tadi saya buat misalnya langsung auto caption, ini sudah bisa kita langsung auto caption. Kalau saya kemarin saat belajar bahasa Yunani, saya menggunakan linknya Pak Raffles, itu saya pakai itu auto captionnya ada. Jadi yang mungkin bahasa kita kurang pas gitu ya, dia auto caption dia bisa ngelihat ya, tapi auto caption tentu kita buat dalam bahasa Inggrisnya sehingga yang di sana juga lebih paham apa yang kita sampaikan. Itulah Bapak dan Ibu semua perkembangan teknologi. Kalau dulu ya, dan sekarang juga masih kita, berbahasa di dalam berkomunikasi yang efektif, maka gunakanlah bahasa yang dimengerti dengan memahami jargon-jargon, ya, jargon-jargon tertentu dari satu budaya tertentu. Sekarang Bapak dan Ibu, lebih mudah kita berkomunikasi. Karena lewat adanya auto caption, ya, penggunaan aplikasi itu memudahkan kita, dia bisa bertanya, oh ini artinya apa. Tidak seperti dulu. Bapak dan Ibu, ada terjemahan otomatis lagi ya. Ya itu yang auto caption saya bilang, kemudian dia translate otomatis. Bahkan sekarang ya kalau di Canva itu ada misalnya presentasi, kita langsung itu auto translate. Waduh keren banget sekarang. Asal kita mau menggunakan. Bahkan Bapak dan Ibu kalau pakai gamma.ai, ya, gamma.ai itu GAMMA titik AI, mau buat presentasi, kita tinggal ketik ya. Saya mau khotbah berkaitan dengan ini ya, tapi masih bahasa Inggris ya Pak, buat nih. Buatkan. Nanti langsung muncul tuh. Ini outline-nya. Ya kita tetap mengedit memangnya, tapi udah lebih dimudahkan. Daripada kita harus setting layout macam-macam gitu ya, dibatasi. Kalau yang gratis 8 halaman bisa. Nah, itulah yang memudahkan kita dalam berkomunikasi sekarang. Jadi, pada saat jadi pengajar, mau dosen, mau guru, ya tentu kalau nggak menggunakan ini, waktunya terlalu banyak uh, habis buat menyusun-nyusun itu. Tapi pada saat seseorang dosen atau pengajar atau speaker yang menggunakan teknologi memudahkan membantu dia, maka akan lebih mudah dia untuk mempersiapkan segala sesuatu. Disitulah Bapak dan Ibu, mari kita belajar saat kita mau eh, mendalami ya bagaimana kita mampu menjadi seorang komunikator yang efektif. Maka persyaratannya adalah salah satu nih. Jangan terpaku atau terfokus kepada kemampuan kita sendiri. Jangan hanya menggunakan kemampuan kita sendiri. Karena kemampuan kita sangat terbatas. Gunakanlah semua perkembangan teknologi yang bisa kita adopsi untuk membuat kita menjadi seorang pembicara yang efektif. Pakailah teknologi, adopsilah teknologi. Kalau kita misalnya membuat presentasi, maka gunakan. Ya, seperti contoh yang masih free sekarang, Gemma.ai. Kalau dulu saya masih pernah pakai Beautiful.ai. Itu keren. Bisa berapa halaman, bisa saya yang nyusun dulu, kemudian dia akan buat menjadi satu presentasi. Tapi sekarang berbayar. Kalau kita mau buat video, ini saya mau buat video untuk presentasi saya. Ya, carilah pakai apakah Kling, apakah Flickr dan lain-lain banyak sekali.
Kalau kita mau mengedit antara video to video, mau buat voice over suara kita atau mau buat suara mesin gitu ya, suara gadis yang usia 13 tahun, 15 tahun, 17 tahun, atau suara seorang ratu misalnya, itu bisa kita pilih. Atau kita tidak paham, ya bahasa Indonesia nggak selalu semuanya lengkap, maka pakai terjemahan otomatis Bapak dan Ibu. Jadi komunikasi ke depan sangat dipengaruhi oleh teknologi. Dipengaruhi oleh perkembangan di software, di brainware, di hardware, di kemajuan ini akhirnya dipengaruhi juga oleh banyaknya ya, semakin banyak ya yang menggunakan, yang memberikan feedback. Maka teknologi semakin berkembang Bapak dan Ibu. Jadi kalau komunikasi kemarin kita sudah belajar, ada sendernya, ada receiver, ada medianya, kemudian ada feedback dari si pendengar atau receiver di sini. Nah, sekarang teknologi, pada saat teknologi sudah kita gunakan nih, kemudian pengguna nih, user nih, dia akan memberikan feedback lagi. Oh, ini yang aplikasi ini masih kurang 1, 2, 3. Ya. Dia berikan lagi ke si produser atau ke sellernya. Nanti dibuat lagi pembenahan lagi. Berkembang, semakin berkembang, semakin berkembang. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu suka nonton di YouTube, itu banyak sekarang video-video yang dihasilkan dari AI. AI menghasilkan video-video yang seolah-olah itu adalah realitas. Tetapi itu semua adalah hasil pekerjaan tangan dari AI. Artinya apa Bapak dan Ibu? Jika kita menutup diri ke perkembangan-perkembangan ini, sudah pasti terlalu banyak waktu yang kita akan gunakan, terlalu lama kita untuk belajar, terlalu lama juga kita mempersiapkan sesuatu. Konsep komunikasi otomatis tidak bertujuan menggantikan manusia, melainkan untuk mengurangi aliran komunikasi yang berulang. Kalau dengan kita sendiri diskusi nanti, tanya lagi tentu. Chatbot semakin menyerupai manusia dan lebih fungsional berkat kemajuan teknologi yang pesat. Penggunaan chatbot akan melampaui sekedar informasi dasar. Jadi bukan sekedar dia bisa di customer service lagi. Bukan sekedar melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rutin lagi sekarang. Tetapi chatbot sudah bisa, ya contohnya itu Bapak dan Ibu. Menganalisa laporan keuangan, menganalisa hasil research, ya, memberikan feedback, ya, jadi reviewer. Dulu reviewer itu digaji Bapak dan Ibu. Buku kita kalau ada kita pengen feedback dari orang-orang, maka kita kasih bukunya gratis ya. Kemudian kita kasih juga model-model voucher. Tapi sekarang dengan adanya chatbot, kita bisa ya yang berbayar tentunya, kita bisa minta berikan saya feedback tentang buku ini. Fokuskan untuk bab 1 dulu dan berikan saya feedback, buatkan dalam pointer 1, 2, dan 3. Ini komunikasi saya bukan lagi kepada manusia. Komunikasi saya yang sebelumnya saya minta tolong kepada reviewer atau kepada editor misalnya. Kemudian oke, saya kerjakan. Sekarang berubah komunikasi saya adalah kepada chat. Bapak dan Ibu, ilmu komunikasi, komunikasi yang efektif tetap berfungsi, tetap bermanfaat. Kalau sebelumnya kita berkomunikasi dengan manusia ke manusia, man to man, ya, sekarang kita berkomunikasi ya
manusia kepada mesin. Beberapa tahun yang lalu kita mungkin berpikir ya, tidak mungkinlah dia mengerjakan sesuatu. Tapi sekarang itu sudah terbukti dan sudah nyata. Reviewer, researcher, dia udah bisa. Ya, tinggal kita buat form-formnya, kita sediakan beberapa item mana yang diperlukan, kita buat dengan lebih spesifik, detail sama pada saat kita juga memberikan pekerjaan ke tim kita atau ke siapapun yang kita minta tolong, kita lakukan 1, 2, dan 3, 4. Kalau ini lebih lama dikerjakan manusia, dengan mesin, dengan instruksi yang sama, dia memberikan hasil yang jauh lebih baik. Chatbot tidak hanya untuk pekerjaan rutin lagi sekarang. Dia sudah bisa masuk di pekerjaan dengan topik yang lebih rumit dan lebih kompleks. Di sini Bapak dan Ibu, fungsinya kenapa di malam hari ini saya mencoba membawakan kita masuk ke alam ya komunikasi di masa depan. Komunikasi di masa depan 5 tahun, 10 tahun ke depan pasti akan sangat fokus kepada pemanfaatan media-media elektronik saat ini. Ya, kita sudah melihat kertas elektronik, ya, kita melihat sekarang bagaimana tanda tangan elektronik, dan itu bisa dienkripsi Bapak dan Ibu, materai elektronik, semuanya serba elektronik sekarang. Komunikasi yang merupakan proses distribusi informasi dengan kemajuan teknologi itu bukan hanya lagi antara manusia ke manusia, tetapi antara manusia ke manusia dan manusia ke mesin. Jadi apabila kita mau memanfaatkan pola komunikasi yang ada sekarang, maka kita latihlah diri kita untuk berbicara sesama manusia antara kita dengan manusia teman kita. Dan antara kita dan mesin-mesin AI, Artificial Intelligence. Itulah komunikasi yang lebih lengkap pada saat. Kalau kita masih berkomunikasi hanya antara manusia, jadi ada tadi kemarin kita sudah diskusi, ada body language gitu ya. Pada saat mesin kita tidak perlu body language gitu. Kita yang perlu verbalnya, tulisannya, ya, gambar bisa ya. Kalau dengan manusia, menurut saya malah lebih berat ya, lebih sulit sebenarnya. Karena nanti ada bias-bias dalam berkomunikasi. Tetapi pada saat kita berkomunikasi dengan mesin, ya walaupun terkadang ada hal-hal yang human touch-nya itu nggak ada, Pak dan Ibu, terus terang aja, nggak ada. Jadi kebiasaan kita bekerja dengan AI gitu ya, akhirnya membuat kita merasa ya bahasa kita itu tidak seperti kita yang biasanya gitu. Karena itulah Bapak dan Ibu, kita tetap harus berkomunikasi dengan manusia juga dan berkomunikasi dengan mesin. Tetapi pada saat kita memang benar-benar bekerja, di mana hanya dengan mesin, bagaimana kita bisa juga memiliki komunikasi yang baik dengan sesama manusia? Inilah yang menjadi challenge-nya sekarang. Inilah yang menjadi tantangan sekarang. Pada saat yang banyak berhubungan dengan AI, maka kemampuan berkomunikasinya, interpersonalnya gitu, itu berkurang. Tapi itu bukan berarti menjadi satu penghalang ya untuk kita memanfaatkan AI.
Ya, yang jelas ya kita harus juga pada saat sudah selesai bekerja, misalnya bagi teman-teman kita, anak-anak kita yang selalu dengan AI, maka dia harus masuk ke komunitas realnya, masuk ke offline-nya, masuk ke ya ada arisan, ada olahraga bersama dan lain-lainnya. Ini akan membuat kita kembali seperti manusia yang seutuhnya. Bapak dan Ibu, satu hal adalah komunikasi ke mesin-mesin menjadi sangat penting pada saat ini. Komunikasi dengan sesama manusia juga sangat penting karena kita sebagai manusia seutuh, maka disinilah fungsi kita sebagai orang tua yang dengan pemahaman kita di dalam berkomunikasi dengan keluarga besar kita atau komunitas kita mengajarkan itu dengan bahasa yang dimiliki mereka, dengan bahasa yang dimiliki oleh generasi yang dominan sekarang, tentu Gen Z sama milenial. Bapak dan Ibu, itu yang saya bisa sampaikan. Ya, semoga kita semua bisa menarik manfaatnya ya dari beberapa tadi, bahwa berkomunikasi yang kita harus pelajari sekarang, bagaimana kita berkomunikasi kepada mesin dan bagaimana kita berkomunikasi secara kepada manusia secara efektif. Kenapa menjadi penting? Kita tidak bisa hidup ya di dunia yang saat ini sudah dominan dipengaruhi oleh komunikasi yang berbasis kepada mesin-mesin. Maka kita sebagai pribadi yang hidup pada masa kini, kita harus mengadopsinya supaya kita tidak merasa terasing dan supaya kita juga dimudahkan dari pemanfaatan AI tersebut. Komunikasi ke depan tentu adalah komunikasi yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi AI. Baik itu nanti perkembangan teknologi yang juga pada akhirnya akan mempengaruhi hardware, mempengaruhi software, dan tentunya brainware-nya juga akan mempengaruhi pola komunikasi kita. Terima kasih Bapak dan Ibu, silakan jika ada hal-hal yang kita mau tanyakan.